bocah kaca SMA tuh ngomong Tegal. Jadi ada keren ini kan do bojone aku ora paham gitu. Bojone digawa gitu kan longo bae. Tapi saya kira paham ya. Tapi harus ngomongnya ora bisa. Nah, ini ya. Jadi mudah-mudahan bahasa ibu kita, bahasa daerah masing-masing Jawa terutama ya bisa kemudian mulai kembali diangkat. Coba deh mikir dulu Bapak Ibu, mengamati, merenung bocah-bocah di sekolahan kira-kira rata-rata ngomongnya yang bahasa Jawa, bahasa daerah, atau nganggo bahasa Indonesia rata-rata ya. Ngoko. Padahal zaman cilik, zaman dolanan ngomong bahasa Tegal ya, bareng kelas ngomong bahasa Indonesia, tapi bareng metu kudune ngomongnya nganggo bahasa Tegal, ngomong bahasa Jawa. Tapi kadang tuku cilok ya, beli cilok gitu kan. Padahal lu gue gitu kan. Nah, apalagi orang Tegal ya banyak warteg ya, pulang-pulang katanya haram ngomong bahasa apa gitu kan. Akhirnya pakainya apa? Begitu Jakartaan balik gitu kan. Ada Tegal ngomongnya, gue tadi seneng banget loh. Terus ya gue baru saja dok dari Jakarta gitu kan. Coba saya lupa Tegal. Dok ngerti ya? Baru saja datang misalnya. Masalah minimal 3 ini paham ya, sangat dipahami ya. Jadi cerita rakyat perlu dikembangkan, namun hati-hati waspada. Akeh cerita sing ora aman karo bocah-bocah, kudu pinter, guru kudu pinter milih sudut pandang. Nah, apalagi kok guru cerita, masa apunten ana cerita ning daerah Jawa Barat, masyarakat panggawe selokan, Pak. Panggawe got. Ketahan ana watu gede. Orang pada bisa dorong, nganggo pacul, nganggo linggis, orang bisa jalan ini lah abong sih ya. Nah, muncul kesatria, datang, kajar kesatria nyobain dan yang bisa. Kesatria itu kemudian berhasil, ternyata kesatria itu berhasil menyingkirkan batu itu menggunakan senjata pusaka. Bangsa senang, makasih ya sudah berhasil membuat selokan. Karena kalau nggak ada selokan, jadi banjir, nggak ada buangan. Tapi tolong jangan aja takut senjata pusakanya apa ya. Ini kalau sama anak-anak terus bayangkan anak punya senjata apa, pusaka apa, pedang apa lah. Tapi harus cerita. Juga Pak, cerita sing berita di masyarakat senjata pusakanya apa Pak? Mohon maaf ya, senjata pusakanya itu alat kelamin pria gitu kan, alat kelamin si pangeran tadi gitu kan. Nah, itu memang berita di masyarakat, tapi apakah itu apa ya, pan diceritakan bocah-bocah kan boten nggih. Nah, maka diselidiki. Islam ini di masyarakat bukan dan cerita si payu kayak gitu. Itu cerita bapak-bapak itu. Setelah ya, bismillah. Masalah sabun nggih, cekal alhamdulillah. Nah, saniki motivasinya. Soal niki perlu ada disampaikan. Soalnya makanya wonten guru-guru sing takon, Pak, ayo kanulan ngomong sih belajar dongeng ana apalah kayak. Nah, apa paling dinanti belajarnya pitung mata pelajaran gitu kan. Karena dongeng, karena WhatsApp, karena apa gitu kan. Bapak Ibu Kak Teddy pangen semangat bahwa ternyata boleh dibaca dulu ya. Siji loro telu. Masa lahir seneng lan bisa cerita. Monggo titip pola supaya tadi pertumbuhan semangat. Beda ya. Nek sing baca wong Semarang saben manungsa, sing baca kali saben manungsa. Jadi saben manungsa dilahirkan di dunia jeblol. Kue asline Bapak Ibu bisa dan seneng cerita. Yakin. Asline cuma karena kayak panggung tampilan perlu dipoles secuil baik kan, perlu dipoles secuil ibaratnya wis ganteng, gagah, ayu, ngin lipstick secuil gitu kan, tambah ayu gitu kan. Aslinya kalau di lipstick ya wis ayu gitu kan ibu-ibu. Contoh, Bu mau sarapan ya, lagi sarapan lagi mangan gitu kan. Terus anak kancane sing dilakukan apa? Pak? Ngobrol, cerita di kamar gitu kan, ketemu mau tempat apa cerita, bapak-bapak lagi ngopi, ngumpul ngopi apa minum kopi tok terus udut tok Pak, mesti tambahin kalau
ngobrol dongeng cerita ibu-ibu pan arisan belum mulai sih bilang apa Bu? Ngrasane Gosip gibah ceritakan dongeng kan ceritakan tokoh ceritakan sejarah ya. Dong arisan ceritakan tanggane. Nah, jadi secara naluri lahirnya manusia satu dilahirkan duwe apa ya? Seneng dan bisa cerita. Cuma tinggal dipoles bae setitik maning. Oh, ceritanya tulis habis gitu. Oke ya. Jadi kan ini meyakinkan bahwa di setiap jiwa kita semua gue bisa punya kemampuan cerita. Contoh, bocah bayi sih belum bisa ngomong, bayi ngomong dijadikan kasur Bu. Dengan CCTV tinggal sejam 2 jam. Kira-kira ngapain? Ngoceh dewek kan? Oh, nangis kan Bu. Nangis tuh, baru nangis juga. Jadi secara naluri gue seneng cerita. Nah ini penyemangat ya. Jadi nyong bisa dan seneng cerita. Yuk ikuti kata-kata kalian ya. Nyong ya. Sekali-kali menikmati dari orang ngapak. Oh balik-balik ngomong soal dari nyong. Nyong bisa seneng cerita. Nyong seneng karo bisa cerita. Itu yang kita lakukan. Jadi pelajaran dongeng ini sebenarnya orang perlu depan karena sebenarnya bisa. Cuma kan tinggal nambahin polesan sejuil baik. Bedak yang tipis-tipis soal kadal soalnya apa? Dasarnya wis ayu wis ganteng gitu kan. Oke, lanjut ya. Niki motivasi dongeng. Bocah-bocah ya asli bisa cerita. Budine gurune wis bel, bocah-bocah mlebu gurune mlebu, bocah apa ya? Pada cerita dewek ya. Apa maning gurune lacak gurune anak be? Atau ulangnya orang menarik kan pada cerita dewek ya. Wis bocah-bocah cerita dewek. Cari bocah punya orang cerita dewek apa Bu? Cerita karo kancane. Atau cerita dewek kok dikira Oke. Sekarang belajar aktivitas dongeng alih mendongeng. 1 2 paus, yuk dongeng. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya niku tradisi lisan. Nah, jadi dongeng niku lisan kekuatannya. Nah, contoh misalkan ini loh kata di dongeng. Kan ini coba gini. Akhirnya jadi pantomim. Nah, orang bersuara gitu, tiba-tiba pakai gerak gitu kan. Nah, itu nanti jatuhnya pantomim. Jadi kata kunci dongeng itu tradisi lisan. Nah, karya sastra jelas kalau karya sastra itu berarti wonten pesen, wonten nasihat, anak pesene, makna sing pengen disampaikan maring audiens, maring pendengar. Kan karya sastra puisi kan ada makna yang harus disampaikan. Karya sastra apalagi. Nah ini dongeng cerita pun ada makna. Karya sastra lisan yang diwariskan turun-temurun kayak tadi cerita Sampur Berdarah, Nyai Rondasi kan ditelisik bener apa orang bunuh diri kan nggak tahu juga kan turun-temurun. Nah, terus mendongeng apa? Dongeng tadi. Dongeng ya kegiatan menceritakan dongeng kita. Pun bisa dipahami ya. Berarti dongeng itu tradisi lisan. Nah, tradisi lisan yang menceritakan karya sastra yang diwariskan turun-temurun. Kata kuncinya di lisan tadi. Nah, bisa dongeng tiba-tiba hanya akhirnya masih jadi pantomim. Oke, lanjut. Jenis dongeng ini mengulang pelajaran kawan. Mitos atau mite legenda. Yuk, kira-kira artinya pun paham lah ya. Mitos cerita tentang apa Pak? Nah, keyakinan apa tentang biasanya tentang apa? Oh iya,
sebangsa niku lah ya, lembut, kepercayaan. Zaman dulu kan memang percaya ini hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, tapi nyembah apa? Pohon dan seterusnya. Terus legenda, asal suatu tempat. asal usul panggonan, asal usul sebuah tempat. Fabel, hewan. Selanjutnya, sage, Kepahlawanan. tema yang bersifat apa ya, pahlawanan, heroik, aksi-aksi heroik. Jenaka, Lucu. jenaka lucu. Libur lara, ya yang diblut, tidak lucu. Cerita perumpamaan, kiasan, cerita setia. Jadi daripada nasihati bocah sing males sinau, tapi kemudian lewat kiasan yang lain, orang subuh seneng sinau lah dengan kiasan-kiasan lain. Nah, khusus kegiatan revitalisasi bahasa daerah ini memang perlu disampaikan. Namun makanya lombanya kan ini rangkaiannya makanya endingnya salah satunya adalah ditunjukkan lewat FTDI. Nah, salah satunya lomba dongeng. Nah, lomba dongeng khusus niku makanya mudah-mudahan ibu-ibu saged, bapak-bapak, ibu-ibu saged muncul cerita legenda harapannya. Legenda cerita yang ada di masyarakat, Kak, legendanya ada binatang-binatangnya Kak. Anak apa ya, misalkan macan tutul di daerah X gitu kan. Nah, ya itu boleh lah, karena kan memang kadang kombinasi itu antara sage terus kemudian masuk ke legenda juga, fabel ke legenda, atau ada mitosnya juga kan. Asem tiga asem ini meramat gitu kan, pada nyembah niku misalkan. Tapi buatan asem tiga itu peninggalannya Syarif Abdurrahman. Jadi seorang murid dari Wali Songo kesasar ke Tegal di tempat sepi, terus mendirikan padepokan, pondokan, terus meskipun cari Paman Cirebon aslinya bukan Paman Cirebon, aslinya kemudian kesasar Tegal itu kan digalisin gitu kan. Tapi baru terkenal pondokannya, apakah kiainya kelalen karo sinau maning? Kiainya kita nyuk kudu sinau maning. Tujuannya aku mari Cirebon pan sinau. Nah, akhirnya pondokan sing wis gede ditinggal murid nyetak sinau maning. Nah, makna nggak bocah-bocah apa? Bocah-bocah kiai dia sih sinau maning apa maning? Bener sih pada pelajar dan seterusnya. Yuk rajin sinau. Itu makna-makna tersembunyi harus bisa digali. Oke ya, kembali ke jenis dongeng. Mengko muncul tiga mengko cerita-cerita sing diangkat FTDI harapannya cerita legenda sing durung terkenal, sing durung masyhur. Jadi kok mulai telinganya dipasang, anak cerita apa ya kayaknya ya, anak cerita apa ya, makam bahagia ceritanya piye ceritanya. Nah, sehingga anak-anak bocah-bocah ngerti daerahnya daerah ceritanya mengandung cerita apa sih, makna sejarah, sehingga memahami daerahnya dan harapannya mencintai daerahnya. Amin ya. Memang ada kamera soalnya langkah bukunya belum sih, bukunya rada gampang ya. Misalnya juga banyak buku kayak cerita apa ya, misalkan daerah Wonosobo, Semarang misalkan. Oh ya, Rawapening. Rawapening kan di buku namun kata ya, mau Tegal bisa cerita Rawapening. Nah, usahakan si mau Tegal pasti jadi penasaran gitu kan. Legenda apa misalkan. Misalkan. Nah, itu jadi diangkat kali. Nah, aduh bisa sih jurnal buku apa? Kan direkam dari panitia berharap nanti ini menjadi sebuah literasi digital yang kemudian benar nanti ada pakat-pakat lain dalam judulnya ceritanya, akhirnya diteliti kemudian jadi buku. Harapannya ini muncul cerita-cerita baru yang diangkat kembali. Harapannya itu ya. Kak, legenda berarti tadi sudah singgung ya, boleh oleh anak binatang-binatangnya. Kalau memang ada itu ya nggak apa-apa gitu kan, nggak murni fabel yang kemudian kancil nyolong timun buaya, tapi berhubungan dengan daerah tersebut. Misalkan kancil nanam mentimun, pantas daerah kancilan misalkan. Nah, betul ya. Terus Kak, wonten
mitose, kalau misalkan nih apa ya, wite keramat mengandung apa satu malam Jumat misalkan, ya. Ini sama dipahami ya. Maka cerita yang utamakan dilatih mari bocah-bocah cerita tentang legenda daerah sekitar. Ting sekitar sekolah, nih sekitar rumah ibu guru, pak guru diganti malih. Insya Allah masih banyak tokoh-tokoh di daerah masing-masing yang memahami cerita-cerita itu. Oke, ini sekilas, ini masih teori dulu ya, teori struktur dongeng. Dongeng terdiri dari 3 sing sepisan pendahuluan isi penutup. Ini isi teori. Jadi intinya makanya wonten damel apa ya, gawe cerita, gawe cerita. Nanti guru-guru kan dituntut gawe cerita. Orang pun anak cerita di internet di-download terus di print, cakep, gak apa-apa ya. Terus mau latihan besok, enggak, wonten latihan ini guru-guru makanya berpikir kreatif tadi membuat cerita ulang versi kita tanpa menyalahi versi aslinya dengan bahasa kita, dengan susunan kalimat kita. Oke, pendahuluan jelas, isi penutup. Kan kita pesen, jadi cerita si perlu dikuatna selain kejadiannya, selain urutan kejadiannya juga makna, pesan, utawi nopo nasihat. Nasihat ibu-ibu, nah kemudian penutup cerita nganggo pesan moral. Nah, ternyata pesan moral nasihatnya kadang apa ya, orang kudune mburi, orang yang penutup. Demikian cerita Kak Edi, pesannya adalah pesan-pesan nasihat-nasihat justru kalau bisa dimasukkan itu pas anak-anak cerita lagi heboh-hebohnya, pas guru-guru lagi fokus, lagi terpesona, langsung ledok. Contoh, esok-esok contohnya musiknya nah, contoh ya, esok-esok anak bocah kecil lali terus krungu suara binatang sing udah ngomong sekampung. Saya sengaja dari kau yang dulu, guru-gurunya juga terpesona ya, tersepona ya. Apa paling bocah-bocah pasti gurunya. Nah, saat terpesona itulah justru pesan-pesan kudunya langsung dilebok. Jadi pesan orang kudunya terakhir ya. Nah, kembali ke sini. Nah, meskipun di sini penutup katanya ditutup, itu ditutup closing lah, boleh. Sebuah kesimpulan. Namun pesennya orang tuh nih gurih tapi nih tengah-tengah, awal pas kejadian sing lagi ekstrim, sing bocah-bocah lagi melongo langsung twing otaknya lagi buka kan, lagi fokus otaknya buka itu kok pesen-pesennya nasihat-nasihat. Tadi dipahami Bu, Pak? Ya alhamdulillah. Jadi pembukaan isi sing jelas tentang kejadian-kejadian plus ingat setiap kejadian kita harus cerdas, pinter-pinter, goleti momentum, goleti masa-masa. Bocah-bocah sih lagi fokus, lagi menarik apa ya? Langsung nasihatin ke teng. Oke, alhamdulillah. Akhir
Niki bagian akhir dari sesi pertama, manfaat mendongeng. Soalnya ngoten. Kate iki bisane nyong guru terus murid-murid kudu belajar dongeng, kesel-kesel belajar dongeng. Oleh apa gitu kan? Angsal nopo. Nah, kalau dibeberkan manfaatnya nopo dan paham, ibu-ibu pengen angsal niku, bapak-bapak ingin angsal niku, insya Allah maka semangat. Bisane kudu mangan sih ya, bisane kudu tekap pelatihan ya, karena ngerti manfaatnya sih, orang ngerti manfaatnya bukan sungkan makan pelatihan ya, makan pelatihan karena terpaksa dan seterusnya. Tapi begitu sampai bahagia, muncul ikhlas, ternyata banyak manfaatnya, maka insya Allah akan semangat menjalani 6 hari di rumah. Kan sudah bayangkan ya, di rumah itu stres apa mikirin cucian, mikirin bocah-bocah, mikirin sekolah, ya agak giling lah Bu ya. Mikirin masak. Oke, manfaat ya Bu. Ini kan tadi kudu cerita lagi ya, soalnya ben guru-guru, bapak-bapak, ibu-ibu paham bahwa oh dongeng kue akeh manfaatnya, berguna untuk guru, gue bocah-bocah, gue siswa, atau gue bocah-bocah di kampung. Kan kita hidup di kampung ya, bermanfaat. Si pertama, apa bapak ibu? Kira-kira manfaat pertama? Ya, anu tulisan. Si pertama akrab. Dari pengalaman kadeh dongeng niku, ban dongeng yakin ketika kadeh dongeng ke anak-anak yang baru, terutama ya anak-anak baru sing anyar sampai ketemu kadeh dongeng, Bu, alhamdulillah jadi semakin akrab, semakin lengket kalau bocah-bocah, kalau anak-anak, antar bocah-bocah sing melu dongeng pun akrab. Bu, kadang dia di rumah ya, misalkan bocah-bocah ngerti kadang di anak di rumah, orang luar kota, aku sendalnya bro, mesti diketok-ketok. Kadang di apa? Dongeng. Ya, aku kudu metu cerita entah 5 menit, entah 7 menit, ada orang metu. Dolaran maning 10 menit kemutan kata dia udah metu gitu kan, ketok maning kata di cerita ya orang metu maning ketok maning Bu. Sedemikian membuat anak-anak itu akrab, ketagihan terhadap dongeng. Jadi hati-hati ya, waktu mulai dongeng, apalagi dongeng apik harus latihan dua, terus ketagihannya guru ceritanya apik ya, Pak Guru ceritanya apik, cerita maning kok. Cerita maksud. Tapi manfaat berikutnya Bu. Ternyata cerita niku dalam otak kata dia artinya selain arti yang tadi ya. Ikuti nggih. Ini pakai bahasa Indonesia biar masuk. Cerita itu adalah menyampaikan pesan dengan cara yang menyenangkan. Jadi ceritanya nyampe nasihat, nyampe pesan, tapi caranya menyenangkan, membuat anak-anak senang terhadap ceritanya, terhadap si penceritanya. Nah, terhadap si penceritanya jadi tambah akrab. Bu, pentingnya akrab itu, ya Allah, bocah-bocah butuh panutan, butuh teladan. Harus bener kan ya? Bocah-bocah butuh teladan. Makanya bocah kalau guru, tadi kadang amat itu begitu habis selesai acara, KTP orang langsung balik, tapi di parkiran sengaja nungguin di jero mobil. Begitu bocah istirahat bel tetot bel, bocah-bocah pada betul wus, ngerti orang istirahat 15 menit tuku cilok orang minggu, ngobrol karo tukang cilok, ngobrolnya apa ya, gayeng bahasa negara ya, bahasa Jawa apa, ngobrolnya enak, lugat ngobrol sing diobrolna apa, aku ora ngerti ya, soal orang ngerti apa krungu soalnya di mobil sih ya. Pokoknya tak ngobrol. Tukang ciloknya nang ngopi. Bocah. Mulai dari TK, SD, SMP tadi perhatikan ya Allah, bocah 15 menit ngobrol karo tukang cilok, karo tukang es, enak temen. Nah, iya dong tukang cilok es apik gitu kan, tapi kadang kemudian sing disampaikan hal-hal kadang jorok, porno, kotor dan seterusnya. Nah, begitu ketemu gurunya ngobrol 15 menit yang laka, ketemu bapaknya, ketemu ibunya, orang betah ngobrol. Nah, ini kan PR kita ya, bagaimana anak-anak kudu
boleh bojo sing kae dulu nek sono aku teman misal gitu kan. Pokoknya guruku adalah idolaku. Dengan bidang masing-masing tentunya ya. Yang bahasa Jawa, kalau guru ke, apik kowe ngomongnya halus ngomong. Nah, misalkan pokoknya pinter nari ya, guru Jawa kan pinter nari ya. Soalnya saya punya di bayangan saya guru Jawa saya pinter nari gitu kan. Nah, zaman dulu ya. Nah, Bapak Ibu, ini jadi murid-murid, bocah-bocah butuh sosok teladan yang bisa dekat sama dia. Nah, PR-nya mau nggak kira-kira murid-murid kita cedek kalau mulia sih kadang tidak bertanggung jawab. Nah, jangan kan? Maka siapa? Guru butuh hadir. Mau nggak mau anak-anak itu butuh idola, butuh sosok panutan. Maka guru butuh dekat. Gila, nah, guru sih menyenangkan, ibu siap loh, bapak siap loh. Tapi dengan bukti. Nah, salah satunya lah pengalaman Kak Didi kalau cerita membuat cedek. Suatu ketika Kak Didi dongeng, tekas dongeng, ngesuke kepala sekolah telepon Kak Didi. Ini SD ya. Kak Didi, mari sekolahan. Siapa Pak Guru? Mau mari sekolahan. Anak mau tua protes gara-gara dongeng Kak Didi. Astagfirullah. Protes ya? Untuk isi Tegal, bagus. Kak Didi langsung meluncur mari sekolah gue. Pak kenapa gue? Untuannya wis tekan, kan? Mobil jalan wis. Mau tulis di ruang kepala sekolah guru nih udah didung bayaran sapi nama orang tuh protes gitu. Akhirnya apa? Akhirnya orang tuanya ketemu Kak Didi. Ini orang banyak protes. Apa sih Pak Guru? Jebule apa protesnya? Kak Didi ini cerita apa kali bocah? Cerita apa ya? Kalau kadang sedina cerita pintar di sekolah ini apa ya? Mungkin cerita kayak bisa sih Bu anak apa Bu? Jebule apa Pak? Jebule bapaknya ibunya melakukan begitu nih anaknya tangi lindur piye? Lindur sing disebut namanya dudu bapaknya dudu ibunya sing ditentukan oleh duit, ibunya sing meteng sama bulan lilirnya KTD. Siapa nama kakak yang di depan? KTD ganteng apa jelek. Ibunya kan heran ya, tembe ketemu Kak Didi sepisan, kok terngiang-ngiang, kan? Kok terngiang itu kan kegawa ngimpi ya, kayak ibu ketemu artis siapa kan kemudian teman-teman akhirnya kegawa ngimpi ya. Nah, kegawa ngimpi lah. Oh, astagfirullah, iya, maksudnya pimpin Kak Didi caranya dia bisa Kak Didi terngiang-ngiang sampai kegawa ngimpi, adu cerita lagi banget cerita tentang Kak Didi, anak apa maksudnya? Oh, ternyata kesimpulannya setelah ngobrol anak-anak merasa bahagia dekat dengan Kak Teddy, bisa ketemu Kak Teddy. Itu ya Bu ya. Sampai suatu ketika anak bocah ning mall. Jadi mulai saya tuh Kak Teddy lebih mall di Tegal khususnya ya, karena hampir semua sekolah di Tegal Kak Teddy sudah masuk TK, SD, SMP sebagian besar sudah masuk, SMA juga masuk. Nah, aduh nih mari kok Kak Didi Tegal kudu senyum terus Bu, ketemu bocah. Makanya bocah sing gawe bocah cilik TK SD kan ibu muda ya senyum bocah ketemu ibunya juga. Soalnya apa gara-gara ya anak tahu cerita dulu cerita kalau bocah aku nih bocah TK. Bocah aku wingi jare bengi ketemu Kak Didi ning mall terus Kak Didi sejen jare orang kaya di sekolah Kak Didi ning mall merengut terus apa namanya disapa orang lingkup, aduh Bu ya aku paling mau ketemu cilik ya kayak apa? Iya jarene Kak Didi ning kana bocah kene nari ibune mah kowe anak Kak Didi pengen salim gitu kan. Sampai segitunya pengen salim mama kan orang kenapa Kak Didi ya sing kan bocah kan disapa susah kan. Terus ana kayak mungkin bocah gue ngawe-ngawe Kak Didi mungkin melihat tapi ya orang perhatikan bocah ya kan biasa mungkin lagi merengut karena mungkin lagi mikir ngitungnya belanjaan pirang bayarnya di gitu kan. Nah akhirnya bocahnya cerita tahu gurunya terus iya jangan paling sejen. Langsung saya kembali lagi ke situ saya cerita recovery di kelasnya anak itu. Oh ya maaf ya Kak Didi begini. Oh ya akhirnya memahami. Nah saya atau di Tegal aku tetap bahasa sesuatu aku udah cerita sini karena ibunya sekali ya. Kan tuh bocah TK kan ibunya simptom lah ya, kecuali
sih gak ada yang baik langsung. Nah, jadi ibu bapak karena sangat luar biasa gitu keakraban. Kira-kira adik pengen ya, siapa sih pengen boleh ngacung sambil bilang nyom, siapa sih pengen akrab sedek karo siswane, siapa sih pengen diidolakan karo siswa-siswane. Tepuk tangan. Ya Allah, mudah-mudahan si anak-anak si ngacungnya dulu, mudah-mudahan doa-doanya dikabulkan. Oke, nanti pengen akrab siap dongeng ya. Alhamdulillah. Mohon kita sebagai pendongeng sudah dilahirkan. Oke, lanjut. Nah, berikutnya ternyata ini slide yang menurut kalian ini paling penting. Semua penting ya. Ini paling penting soalnya apa? Niki energi kita dongeng, energi bapak ibu eben sregep dongeng, eben seneng dongeng bahwa ada orang dongeng berarti siap-siap ditinggal bocah-bocah. Ini salah satu senjata kita ngajar, senjata kita berinteraksi, senjata kita berkomunikasi. Dongeng itu di segala suasana pak bisa. Lagi nih kantin ketemu bocah bisa dongeng. Bisa. Lagi berolahraga pada kesel, lagi pijet-pijetan, bisa disambi dongeng? Bisa. Panalisan bisa sambil dongeng? Beda kalau lihatnya gitu kan, tiba-tiba misalkan pidato gitu kan, bocah lagi istirahat tiba-tiba kalau istirahat pidato ya kan? Nanti bocah, kenapa pidato ada pacaran berapa gitu kan? Tapi atau dongeng, semua kesempatan 40 bisa dongeng sebelum tidur. Nah, ternyata dongeng itu segala suasana. Ning sepur, numpak sepur, ya, jadinya ada kancane, bisa kalau dongeng cerita. Jadi dongeng itu segala suasana. Tinggal kok bedanya dongeng di panggung dengan sedikit polesan. Ya, bahagia jelas. Bu, pengen orang bocah-bocah murid-murid seneng ning sekolahan, seneng karo gurune. Pengen ya bapak ibu nah, gurune dongeng 5 menit sebelumnya pelajaran atau 5 menit selesai pelajaran dongeng disit gitu kan. Jadi guru apa yang panggilan kali dongeng, orang dongeng baik ya kurikulum orang bisa tersampaikan kabeh apa menit sepotong 10 menit sebelum kalau selesai ngajar. Nah, dongeng potong 10 menit ya orang rampung kurikulum kan ini. Nah, kan itu berpengalaman. Jebule sekolah-sekolah guru-guru sing wis serius ya. Niki serius wonten produk workshop mendongeng untuk pembelajaran di kelas, membuat materi yang rumit menjadi menyenangkan untuk disampaikan. Bukan mudah ya, tapi menyenangkan. Cari gurunya anak protes, Kak, piben pandongeng 5 menit sedurunge kalau 5 menit sawise pembelajaran kita kan belum rampung kurikulum. Jebule bareng belajar workshop sekolah semua kompak, guru akhirnya mikir buku sing kandel kayak menyampaikan pelajaran kalian apa zaman atau saat kita ngajar ya bisa tanya ke murid-murid atau zaman kita sekolah ya kalian apa semester tentu bulan apa ya misalkan kayak bulan Januari ya ini ya bulan Januari besok lebu habis di bulan lebu Februari kok Maret baliknya takon wingi guru bulan Januari mulang apa ngajar apa jawabannya apa biasanya lalen pak guru gitu kan lalen diulangi aku ulangi kasih gitu. Nah tapi begitu kemudian yuk akhirnya guru-guru saat workshop itu yuk gawe cerita dari kurikulum 1 semester itu akhirnya apa guru-guru awalnya mikir memang ya mungkin ceritanya pimpin jadi menghayal kurikulumnya dari sebuah film sing namanya dongeng kira-kira kan bisa ngayal apa bahaya maksudnya orang kudu realistis gitu kan nah, akhirnya ketemulah kurikulum piknik maring guci pelajaran matematika judulnya piknik maring guci nah bocah-bocah kan akhirnya gurunya cerita tentang A, B, C, D, E dan aneh itu begitu gurunya menyampaikan cerita dengan 5 poin A, B, C, D, E kira-kira bocah-bocah pada program cerita kalau cerita diulang ping.com bocah-bocah judulnya bisa nambahin F, G, H kalian orang ada mau petik duit
Titip duit sampai ke mana ya biasanya? Atau titip duit apa Pak? Nambah apa kurang? Kurang. Tapi kalau diberi omongan nah itulah hebatnya dongeng. Ini bocah-bocah bisa berimajinasi karena ini suatu saat cerita ada dulu Kak ini makanya dibedah ciri-ciri tumbuhan dikotil monokotil misalkan dikotil cirinya A, B, C, D monokotil cirinya A, B, C, D begitu ditutup dihapus kira-kira kalian betul? Boleh ya tapi dengan cerita bocah bisa menghayal akhirnya coba bilang cerita ngomong ternyata bisa dan bocah-bocah karena gurunya pintar bocah-bocah bisa menurut pelajaran cerita guru siji lunga maring buci tapi esok-esok sarapan terus kemudian numpak bis terus dibuci terus mangan terus balik jadi ada satu cerita utuh yang ternyata itu ada dari 5 rangkaian cerita yang membahas 5 submateri. Keren kan? Oke. Keproksi G, yes, ya. Keproksi G, yes, satu. Keproksi G, loro apa ya? Oke. Keprok tapi di atas. Keprok loro. Bahagia ya. Terus cerdas. Jadi siap ya, gawe seneng bocah-bocah, seneng sinau. Kira-kira seneng gak kalau ada apa ya? Ada bocah seneng sinau. Seneng ya, alhamdulillah. Seneng gak bocah seneng kalau guru nih. Alhamdulillah. Maksudnya seneng dalam arti seneng bukan cinta. Oke, cerdas. Lewat dongeng, bocah-bocah kan jadi tambah cerdas. Ya Allah, dibuktikan banyak hal. Silakan tadi ya. Kalau cerita kurikulum ternyata bocah bisa cerdas. Anak orang tua suka dinya bandingnya ya, biar anaknya ngomong pada umur yang sama, umur 7 tahun, kisi kakaknya orang tua tak dongeng lah. Begitu adine, awin bayi, awin kandungan, aku dongeng, baru umur 7, kan cerdas. Kosakatanya lebih akeh, bahasa lebih akeh, pengetahuan lebih akeh, imajinasi lebih akeh. Stop cerita pengetahuan lebih akeh nih otaknya dibandingkan kakaknya biar pada usia yang sama. Inilah kecerdasan. Jadi anak-anak sing poli cerdas itu bisa lebih cerdas. Kenapa? Pesen sing lebu disampaikan dengan cara yang menyenangkan tadi. Jadi pesennya jadi gini. PR kita adalah guru-guru itu saya yakin guru-guru bapak ibu guru itu kata sangat nasihat-nasihat, kata sangat pesen-pesen. Terus betul. Tugas kita setiap hari memberikan apa? Pesan pembelajaran. Nah, cuma pernah kok lagi ya. Kira-kira pas gue nasihat, kemudian bocor orang melakukan nasihatnya. Orang apa ya? Orang batek nasihatnya. Orang melaksanakan nasihatnya kita. Kira-kira pernah betul? Malah sering. Nah, wis ngerti sering metodenya kayak kita bayar ganti-ganti. Kalau ditulis kemana kayak? Mana setelah kayak? Akhirnya apa? Akhirnya ya bocor orang berubah. Nah, apa salahnya nyoba nganggo nasihat dongeng? Insya Allah bocah lebih pintar. Ya, nasihat selanjutnya apa selanjutnya? Dialog. Bocah-bocah sing disajikan dongeng, kalau pakai bahasa Indonesia dia akan cerdas menggunakan bahasa Indonesianya. Jawa pun demikian, dia akan sering mendengarkan bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa ibunya, bahasa lokal, maka dia akan punya banyak kosakata. Ya, etika dan empati jelas lewat dongeng. Bocah-bocah diajarkan pimen caranya bersikap ke sing luwih tua, sing luwih enom, bersikap pada guru, anak kanca sedih pimen, anak kanca seneng pimen, anak layu pimen dan seterusnya. Nah, beretika. Jadi apa? Lewat dongeng, bocah-bocah oleh pelajaran. Bisa jadi kita dulu dulu dari manusia yang sempurna. Bocah-bocah rajin sholat, jadi pemimpin yang hebat, masyarakatnya ini. Kita kan dulu dulu dari pemimpin itu sudah bisa lewat tokoh yang diceritakan dulunya. Ceritalah tentang sosok pemimpin. Pak Hatta sih begitu sederhana kan. Pak Hatta pengen suatu saat pengen tuku sepatu Beli. Aku pengen banget tuku sepatu Beli. Masa? Ini Pak Hatta mau pasar cepet kan? Aku pengen tuku sepatu Beli. Apa yang dilakukan Pak Hatta? Kira-kira kalau pejabat sekarang pengen beli sepatu baru, kira-kira gimana Bu?
Hende itu sepatu ya. Anak kamu maksudnya, sepatunya bolong Pak, gitu, satu benar gitu kan. Pak Hatta enggak, dia menggunting, ada iklan sepatu bagus, diguntingkan polan, terus ditempel lah, plek, disawang sambil bilang, ya Allah, sepatu ya Allah, sambil ngabung. Esok mana ya Allah, sepatu ya Allah, apik banget. Jadi, sepatu beli, sepatu sekarang. Begitu duitnya terkumpul, Anas dihubungi tekan. Assalamualaikum Pak Hatta. Waalaikumsalam. Ini ada lebu gitu kan. Anak kamu sedulur kira-kira jago terus dengkul Bu. Maaf ya Pak. Kira-kira mana Pak Bu? Utang. Kayak pengalaman. Pak Hatta maaf kita maaf ya. Maaf ya. Jadi maafin satu sembilan apa? Maaf ya bukan karena duit. Karena utang. Pak Hatta kan sederhana itu ya. Terus ya tabungan sepatu sing dongeng delapan dibongkar, gue tuku sepatu dibongkar Bu, si dia tuku sepatu kan Bu, akhirnya duitnya gue sedulur, terus sama utang gue paling bayar mas, nah akhirnya apa Bu, singkat cerita sampai wafatnya Bung Hatta sepatunya orang kelakon dituku, keren banget. Coba tuh cerita-cerita gue diceritakan bocah-bocah menjadikan dia jebule kekuasaan pemimpin gue orangmu sekedar berkuasa terus ngerep duit seakeh-akeh kan. Coba didengar para pemimpin-pemimpinnya. Doakan ya, kan sepakat kok. Kemarin ngisi di kejaksaan, terus ngisi di mana kepolisian dan seterusnya. Dongeng guys, jadi orang ngomongin polisi kan dongeng. Padahal dia lagi asehati. Nah, oke ya, jadi kita bisa cerita pemimpin tanpa harus kita jadi pemimpin, bisa menceritakan etika dan empati sehingga murid-murid kita paham dengan banyak etika empati lewat dongeng-dongeng yang kita ceritakan. Coba dong dongeng Pak Hatta, cerita Pak Hatta nanti disampaikan ke bocah-bocah. Bocah kan gitu, jebule pemimpin Indonesia keren-keren ya, tuku sepatu B sampai orang kelakon ya. Nah, keren banget Bu. Ya, niki manfaatnya. Satu paham Bu Pak? Lanjut ya. Nah, pertanyaannya siapa sih Pak merasa ngacung sambil bilang sambil ngomong nyong ya? Siapa sih merasa pengen oleh manfaat dongeng? Siapa sih merasa pengen siswanya deket karo gurune? Siapa sih pengen siswanya lebih cerdas? Siapa sih pengen siswanya seneng sekolah? Siswanya gue etika? Siapa sih siap dongeng? Loh, ada orang dongeng kan ya? Orang bisa maksimal kan? Orang bisa maksimal diperoleh. Nikmati deh. Buktikan omongan kayak gini. Pokoknya begitu balik, anak kan kok ada pelajaran karena dongeng ya. Orang kuliah kan. Nah ini tim teaching kita ya, tim mengajar. Kemudian nanti di sesi bagaimana mendongeng untuk pembelajaran di dalam kelas. Jadi pembelajaran dongeng di kelas. Kalau ini nanti ini mencetak guru-guru bisa dongeng, ahli dongeng. Nah, nanti gurunya sebagai seorang guru di kelas ini bagaimana mengelola. Oke, semangat ya Bu ya, dongeng ya. Bismillah ya, coba angkat tangannya. Jadi, nyong siap. Dongeng. Ya Allah, izinkan nyong bisa dongeng. Gawe bocah-bocah seneng, pinter. Yes. Itu harus ini harus diikrarkan. Sekarang masuk ke teknik. Kalau mau cerita tentang dongeng dengan keajaibannya, saya ini siap latihan dongeng, siap kesel-kesel dongeng. Nah, karena sesi ini penting. Ibu semangat, bapak semangat juga bisa dongeng pun dan dicatat top ya kayak eman-eman teman ya. Aja sampai ini orang bermanfaat. Nah, ini manfaat. Minimal 5 ya. Manfaat sing liyane wis akeh teman kok. Rasakan cerita manfaat liyane. Oke, metode mendongeng. Tekniknya sekarang ya, belajar teknik. Wonten 3W. Apa Bu? Boleh dibaca Pak Ibu? Ya. Beda loh katanya bicara, wirasa, wiraga. Kalau bagaimana bahwa ibu ngerti bulan jawabannya anak Tegal malah. Bicara wirasa wiraga, bicara wirasa wiraga bisa gitu kan. Cuma saya dituntut sama panitia ada kamu Tegalan
Wicara, wirasa, wiraga. Itu kadang dia misi di luar pulau ya, di Kalimantan, di mana. Kadang muncul kata-kata apa ya? Dia mau, ibu, saya itu baru nyampe di bandara, itu saya duduk di bandara. Untuk kadang istri saya segera salah puji. Kamu sih gimana? Kamu sekarang sombong, maksud sombong tadi lawan saya bak selirik gitu kan. Gak nengok. Nah, bicara merasa gerakan 3 skillnya yang sangat sederhana, skill kita 3 saja. Wicara, wirasa, wiraga. Nah, sekarang satu-satu. Boleh dibaca suara siji loro loro. Suara menang masalah sewijining unsur utama. Yes. Suara Bapak Ibu, suara unsur sing paling utama ning dongeng. Oh, ning arep wis tak jelasna ya, bahwa dongeng ya kualitasnya suara gitu kan. Esuk-esuk anak bocah makan sekolah. Orang kalian pamitan kuli karo Bapak Ibu saling ya lo apa? Becak. Ala sing penting dari satu bocah-bocah apa bae? Dongan gitu kan. Mau sandel. Maaf berat, sama tekas nyambel. Ya. Yang makan sekolah ya biasa. Baik kalau sama. Ih, jangan dulu saya kudu dalam sama tapi tambahin. Ya apa? Tambah sambel. Tapi kalau dongan. Nah, kan suara ya. Suara. Contoh, kalau saya dongeng tapi ngumpet, ibu-ibu kira-kira bisa menikmati gak? Bisa. Kan ingat zaman dulu sahur sepuh kan? Brahma Kumbara, hiya. Tapi ngumpet gitu kan? Coba ya. Brahma Kumbara, hiya. Hei, mau kemana kita hari ini? Hai kakak mas, kita akan pergi ke mall. Gitu ya. Jadi bisa tetap menikmati suara-suara kanti yang muncul kan. Betapa banyak kemarin kita menikmati zaman usia saya kecil itu, mbak saya itu kalau sore itu sambil ngupasin kalau mau cek budin gitu kan. Mbak saya itu suka nonton radio gitu kan. Karena mbak saya itu bergulung kalau mereka cek budin kalau radio aku nongkrong gitu kan. Kebanyakan drama Kumbara gitu kan. Gagah naik elang gitu kan. Raja Wali yang besar. Tapi kemudian kan kita berimajinasi tapi kemudian imajinasi itu dari rusak begitu ada filmnya yang bioskop. Elang sing gede dari manusia itu gitu. Nah, manusia dari jadi apa ya? Khayalan saya akhirnya jadi betapa ibu misalkan baca novel kan, keren banget kan. Tapi begitu novelnya digawe film yang terjadi apa? Dan itu kayak laptop ya. Kayak film imajinasi kita masing-masing jadi hilang. Nah, itulah kekuatan cerita lisan. Nah, kan nanti ada teori properti nanti di terakhir ya. Yuk kembali ke suara. Bisa dipahami ya. Jadi poin utamanya itu ya cerita suara. Artinya ini mau apa? Seni bertutur, seni lisan. Sekarang langsung latihan suara. Yuk latihan sekarang. Suara ini dongeng, karena dulu Bapak Ibu narasi, suara tokoh, suara ilustrasi. Sebelum latihan, manfaatnya pasti kok susah-susah dulu latihan. Aku bisa suara kayak gini. Oh, aku juga bisa. Yang bisa suara kayak gini. Yang suka suara kayak gini mana? Aku suka sekali kawan. Atau suara kamera memusik. Kita tak buktikan ya, kita buktikan 5 menit bisa suara kayak gini. Kira-kira bisa apa kan? Jawabannya bisa gitu kan. Cuma masalahnya bukan masalah bisa atau orang. Masalah adalah gelem apa orangnya. Isin apa orang. Nah, sing gawe masalah apa? Isin kan. Pak nyok asli bisa tapi isi. Nah, ini saya harus untuk apa ya? Harus menghilangkan rasa isin nih dan meningkatkan rasa gelem. Nyok bisa. Kalau bisa sih gampang. Kalau
tadi punya tagline kalimat. Ikuti ya. Bisa mendongeng, gue biasa. Tapi biasa mendongeng, luar biasa. Jadi bisa mendongeng gue harus bisa mungkin dalam latihannya 5 menit pasti bisa. Tapi sing larang adalah biasa mendongeng. Biasa mendongeng kan berawal dari belum dongeng kan, belum mau, kemudian tiap hari melakukan dan nanti manfaat tadi 5 minimal 5 didapatkan oleh kita. Siap ya? Siap dongeng Bu? Isin motor? Isin wajar karena belum, tapi setelah ini kita latihan ya. Nah, terus Kak, bisa dengan kudu latihan, kesel latihan suara, latihannya. Kudu kesel aja Kak, mau lihat apa sih? Nah, ini Bu, minimal ketika, ini maaf, fokusnya kebanyakan ya. Minimal ketika suara kita unik, bocah-bocah jadi fokus makin materi sing lagi disampaikan, makin ceritanya, fokus pada nasihatnya. Contoh, bocah lagi berisik tuh, kadang pada ini begitu mlebu dongeng, bocah udah berisik ya. Begitu wis setengah jam masuk. Nah, atau misalkan Ramadan cerita apa ya? Cerita tentang misalkan Maulid Nabi, cerita tiba-tiba baca jadi ada cerita-cerita apa ya? Peringatan Islam ada undangan Ustaz undangan ini undangan acara apa? Peringatan Maulid Nabi habis sebentar nyung duduk Ustaz gitu kan? Ya sengaja justru sih bilang KTT dongeng, tapi bener ya jangan ceramah KTT dulu. Orang betul Al-Quran, orang betul hadisnya loh. Orang langsung berjelas tentang nasihatnya anak tulis. Itu anak-anak SMP. Itu lagi ngomong langsung pesan tuing. Nabi Muhammad makhluk sing mulia, teladan sing hebat. Langsung tuing dulu. Bocah-bocah sih lagi itu langsung kayak dulu mau. Antara heran, aneh, antara seneng nonton dulunya rada sedikit. Nah, apa sih penting apa? Tujuannya kan bocah fokus, nasihatnya lebu gitu kan, masuk. Kan jeneng gue kan, masalah dulu atau gila apa gitu. Kalau dongeng sing hebat, latihan dongeng sing hebat kayak paling. Nah, orang wajahnya orang ayu maning, orang ganteng maning. Nanti wajah di belakang-belakang. Oke, terus ya. Bu, fokus ya Bapak Ibu. Manfaatnya apakah kita latihan karena kan dongeng tadi apa? Unsur utama, faktor utamanya adalah suara kan, lisan kita, suara. Maka suara ini perlu jadi bobot sendiri kita berlatih. Karena tanpa gerak, tanpa mimik, tanpa ekspresi pun kalau suaranya keluar, maka itulah dinamakan juga dongeng. Tapi selama ekspresinya bisa kelihatan, gesturnya bisa kelihatan, tanpa tidak dimanfaatkan. Tapi ini khusus SMP SMA ya. Ketika dunia dongeng, gesturnya jangan terlalu berlebihan. Contoh, numpangin, ya kalau bisa SMP bisa kayak gimana? Guru SMP bisa ini, SD TK masih ya. Tapi ini karena belajar kan nanti di masyarakat ketemu anak kecil juga kan. Nah, SMP ucapin 4 menit, terus 4 menit. Nah, biasa aja gagah cantik kalau misalkan. Tapi kan juga ada belakang itu biar anak-anak juga ketawa, bahagia sekali, membahagiakan bocah-bocah SMP lah. Oke, terus fokus ya. Jadi bocah fokus maring ceritanya, maring nasihati gurunya. Nah, abang wis fokus, kira-kira suasananya apa? Seneng. Fokus, suasana seneng, abang belajar hipnotis, anak namanya ning otak critical area terbuka. Klik, sing jadi apa? Nasehatnya tertanam dalam hati. Mungkin perubahan kalau terjadi sekali sangat gue wis berubah dari soleh, dari alim, dari rajin sholat. Tapi sing penting anak titipan pesen. Misalkan pesennya rajin sembahyang, terngiang-ngiang di otak dan hati anak-anak. Lewat membuat anak fokus, lebu ning pikiran. Wis langsung praktek yuk.
Suara. Oke, suara tokoh dulu sing unik ya. Oke, suara tokoh. Contoh apa ya? Coba suara biasa. Coba. Suara biasa. Suara biasa. Ini untuk narasi. Ini untuk narasi. Jadi suara narasi kan suara biasa huruf di aneh-aneh, huruf di apa ya? Huruf di utak-atik. Coba, huruf diolah. Coba suara biasa. Suara biasa. Suara asli. Suara asli. Go narasi. Narasi. Nah, tapi eling, Bu, meskipun nganggo suara biasa aja monoton. Kudu ada variasi. Contoh, sing sering guru begitu lomba dongeng, guru kadang ngomong. Esuk-esuk, lihat sikile tangannya. Esuk-esuk anak bocah esi turun. Terus anak ayam berkokok. Bocah kue tangi esuk. Terus sembahyang subuh. Nanana, 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 nanana. Aduh, satu kalimat, dua kalimat, semenit, berapa menit, mungkin isi apa ya? Isi apik anak nadane. Nanana, 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 nanana. Sampai bocah, tapi aduh siap-siap atau tulis 4 menit, 5 menit, 7 menit, 4 menit, setengah jam kita nadane kayak kue terus. Kira-kira apa Bu? Bosan, siap-siap baik bocah manusia jadi bocah kudanil, maka kabeh. Nah, ya, jadi narasi meskipun nganggo suara asli tapi kudu ana variasi. Contoh. Nah, tadi contoh yang salah ya. Halo, sing ngantuk mau contoh sing? Oh, contoh sing salah, sing bukan. Contoh yang salah. Nah. Sekali-kali diubah. Begitu 2 kalimat, 3 kalimat, 4 kalimat, kita harus segera sadar kalimat sing kelima atau sing wis 3 menit segera ganti itu apa kan? Ganti. Misalkan esok anak bocah esi turun, bocah singkat juga diubah gitu. Bocah krungu suara ayam. Terus bertanya bocah langsung main kamar mandi kan nadanya berubah ya. Awalnya gimana? Bisa dipahami? Oke ya. Oke. Ikuti kata-kata tadi. Suara narasi nganggo suara asli. Tapi eling. Kudu variasi. Variasi apa Bu Pak? Nah, nada, pinter, masa pening. Intonasi. Kalau ekspresi nanti masuknya ke wajah. Ini kaitannya suara. Tapi sudah betul nanti ekspresi juga bermain. Karena ekspresi akan nyambung dengan suara yang keluar. Nah, terus ngomong lagi. Nada, intonasi. Terus tinggi, kadang keras kecilnya suara, volume ya, seru atau lirik suara. Volume dimainkan kadang ada ngajak dongeng TPK, mau jadi kan sering ribut ya. Guru TPK, ya Allah, bocah pada meneng. Guru nenek meneng, guru nenek ribut. Kadang cukup dengan tiba-tiba anak gajah. Kadang senjata itu kan. Itu sebagai teknik juga ya, teknik untuk mendapatkan perhatian sing audiens. Oke ya? Narasi variasi apa namanya mau? Nada, intonasi, volume, terus ini cepet lambat apa ya? Terus coba tiba-tiba apa? Tempo ya. Nah, itu divariasikan ya. Jangan sampai monoton. Kadang terlambat. Kadang cepat. Bisa dipahami ya? Tapi nanti kalau dongeng jangan teman-teman. Oke, keproksi G, yes. Keproksi G, loro. Itu apa ya? Semangat.
telu. Dina kiye nyong bahagia. 1, 2, 3. Dina kiye nyong bahagia. Esuk nyong bahagia. Esok nyong bahagia. Lusa bahasa Jawanya apa ya? Esuk kayak maning. Esuk kayak maning nyong bahagia. Selawase nyong bahagia. Yuk saya dina kiye esuk kayak maning selawase. Siji loro telu. Dina kiye nyong bahagia. Esok nyong bahagia. Esuk maning nyong bahagia. Selawase nyong bahagia. Kenapa bahagia? Bisa bahagia soalnya dina kiye nyong dongeng. Saya dino Dina kiye nyong dongeng. Esok nyong dongeng. esuk maning nyong dongeng. Selawase nyong dongeng. Yakin Bu? Oh, kabeh insyaallah. Ya Allah, didoakan mudah-mudahan ibu sing rajin menggunakan senjata dongeng, guna setting bocah-bocah lebih apik mani, tambah pinter, tambah soleh-solehah. Itu pengalaman mudik kan, makanya kan ini senang banget gitu kan, bercerita dan memilih ini menjadi sebuah profesi. Kalau melihat sejarah kali itu, di situ tapi nggak ada disembunyikan. Kali ini 2005 sampai 2016 Januari kan di PNS Bu, petani kali Bapak Ibu. Terus kemudian milih, aduh kayaknya gue enak dongeng ya, bukan dongeng, bocah-bocah seneng, aku seneng turu lali. Bukan tadi PNS gak baik, cuma kayaknya nggak cocok dengan jiwa saya yang suka jelang-jelangan pergi kemana-mana. Ini cerita sedikit sejarah kan, jadi sama dulu kan itu juga PNS gitu kan. Nah tapi kemudian kehidupan memilih saya harus dan saya dongeng saja kan. Kira-kira kenapa? Selain karena bahagia, karena passion, karena apa? Ternyata karena duitnya bisa juga. Enggak, kalau masalah duit akeh enggak sih, yang penting keberkahan yang tidak. Iya kan? Atau ini dongeng latihannya sih dimulai sama kapan terus undang masjid, sekolah, sekolahan ya. Kan ini nyata ibadah gitu kan. Mencari guru berarti atau biasa ibadah. Kalau saya bayar berapa kali? Ya takut itu ibadahnya apa namanya? Ibadah umroh Bu. Saya kiai itu umroh berarti aku bayar lah kata gitu. Terus lah, biasa yo. Yo tokoh narasi paham ya? Ulangi. Suara narasi. Nganggo suara asli. Asli eling. Kudu ana. Variasi. Oke, variasine. Yes, oke, tepuk tangan dong. Kasih. Saiki suara tokoh yuk, suara tokoh. Suara tokoh sing sederhana Pak Iwis. Coba. Dia berikan ya 5 menit bisa suara tokoh akeh mon gitu kan. Apa ini di samping dulu, di samping latihan. Oke. Suara biasa coba. Suara biasa. Saiki suara biasa tapi mulutnya sambil senyum sing amba, tarik bibirnya 2 senti kanan, 2 senti kiri. Coba dipaksa senyum lebar. Suara biasa dulu, suara biasa. Belum beda nih, senyum. Suara biasa sambil senyum. Aku bisa. Bisa suara kayak kie. Saya suara pertama. Suara kedua, suara tinggi. Nada do tinggi. Hai kanca-kanca. Kita nemunya gimana? Nah ini di rumah ada alat musik gitar, piano atau suling atau apa, main sonisasi do re mi sama-sama ya. Karena ini lagi belajar perlu
ini diajarkan tadi ya. Prinsip, oh ya, saya kasih prinsipnya dulu. Prinsipku, suara tokoh Bapak Ibu, suara tokoh gue beda kalau suara aslinya dewek. Oke, kita prinsip ya. Jadi gue tuh ketemu suara liane, ini beda dari suaranya. Nah, gue dilatih terus seminggu, gitu kan? Kok dari suara tokoh. Bocah dilatih, si ini beda ya kan? Ini dilatih baik gue jadi konsisten. Nah, itulah suara tokoh. Sing penting beda kalau suara asli. Nah, karena kita lagi sinau, maka harus ada Kak menemukan suara sendiri beda. Aja jawabnya aku bisa ketemu lah. Tapi ya sedikit teori lah ya. Kita main nada. Coba do biasa. Do. Main ya. Do re mi. 1 2 3. Do re mi fa sol la si do. Cukup nada do sing dulu mau jadi suara do do. Hai kanca-kanca. Kanca-kanca. Pada sinau. Yo pada sinau. Pada pinter. Ben pinter. Suara biasa. Suara biasa. Suara dur. Suara dur. Aku senang sinau. Aku senang sinau. Suara seteluk dur tapi aneh. Mau suara dur ya, tapi dur tapi aneh. Nada dur tapi lidahnya ilatnya nada memburi tapi fleksibel aja kaku. Ditarik ke belakang tapi fleksibel. Terus saja. Suara dur tapi aneh. 1 2 3. Suara dur tapi aneh. Iya, aku senang sinau. Iya, aku senang sinau. Pada pinter. Ben pinter. Pada pinter kok. Burungnya pinter kok. Iya, aku juga pengen pinter. Iya, aku juga jadi pinter. Yuk pada sinau. Yuk pada sinau. Bisa ngeliat bedanya kan? Tepuk tangan dong. Sekarang sudah 3 suara nih. Coba ulangi dulu sebelum pindah ke suara keempat ya. Coba. Suara biasa sambil senyum lebar. Suara biasa sambil senyum lebar. Dudur. Dudur. Dudur tapi aneh. Dudur tapi aneh. Coba di sini ya. Dua dari sini. Suara dudur tapi aneh. Suara dudur tapi aneh. Hai kanca-kanca. Yuk pada sinau. Boleh tepuk tangan. Oke. Bisa ya? 3 suara ya. Nah, sekarang suara keempat. Do ke bawah. Kan tadi kan naik ya. Do si la. 1 2 3. Do si la sol fa mi re do. Ambil do bawah tadi 1 oktav di bawah do biasa. Do. Hai anakku. Lagi pada apa? Papa dalam lagi pada sinau ya. Iya Pak. Iya Pak. Nggih Pak De. Iya Pak. Bisa ya? Ada bedanya ya. Sekarang suara berikutnya. Coba suara Bapak. Ini suara Bapak-bapak. Ini suara bapak-bapak. Suara Bapak-bapak tapi ada getarannya. Hai bocah-bocah. Bocah-bocah. Lagi pada apa? Bocah apa? Karena dulu kadang harus ngajarin. Memang latihan apa ya? Latihan vibrasi getaran daerah leher yang pelatihannya. Pertama 2000. Tapi bisa deh. Latihannya itu lah. Kate dingin. Latihannya di kamar mandi. Pan kumur-kumur. Tapi betul-betul di sini. Kumur-kumur. Bocah-bocah. Ya tapi dalam kamar mandi kan jangan kan apa-apa ya. Aja kan di rumah makan yang bisa gitu kan. Terus nah, ini untuk apa? Latihan otot gitu kan. Latihan otot. Jadi suara bergetar itu perlu kadang kan buat suara raksasa, buat suara wong jahat kan. Coba. Hei pangeran. Hei pangeran. Tentang tuntutan kie. Oh nggak bisa. 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 Sudah bisa. Aku kan boleh obat upapane. Kenapa kalau udah buka panik? Ya, nyong juga pan rewangi bapaknya nyong. Nyong melu ya. Nyong tunggu mak baik. Bisa ya? Berapa suara tadi? Kamu
menit gitu kan. Itu sampai gunungan gitu kan. Bisa ya Bu ya? Oke, coba tes suara biasa. Suara narasi. Suara narasi. Suara asli. Suara asli. Iya, suara asli kalau senyum lebar. Iya, suara asli kalau senyum lebar. Suara du. Suara dur. Suara dur. Suara dur tapi aneh. Suara dur tapi aneh. Ada di tepuk paling muni. Bila di mana gurih. Bisa ya? Bisa ya? Suara popo-popo. Suara popo-popo. Suara bapak-bapak segala. Suara bapak-bapak segala. Suara bapak-bapak bergetar. Suara bapak-bapak yang kayak gini. Suara bapak-bapak yang kayak gini. Kayak bonus. Suara nenek atau kakek, suara simba-simba, kan? Mau begini di kelas, kan simba-simba tapi suara nenek gimana? Kayak simba-simba umurnya 1 tahun. Karena mau apa? Kan mesti berputus ya sebenarnya kayak gue juga. Bibir bawah dimasukkan ke dalam sejelon-jelonnya, terus ngomongnya alon ada di ketangan. Hai putuku. Fotoku. Cing rajin kinau. Semua cincinau. Rajin sembahaya. Semua cincinau. Tolong, meskipun tadi kan nyuruh memasukkan lebokna bibir ning jero, cuma beberapa beberapa huruf itu dibalik nama baik, tapi cepet dilebok namanya ya. Contoh kali, rajin atau dipaksa gitu terus ya akhirnya orang jelas nih guru ngomong apa atau lomba ki bocah ngomong apa kan karena dipaksa jari gurunya, tapi sesekali ya meskipun dilebok tapi tetap fleksibel. Contoh itu kalau slow motionnya hai putuku sing rajin, jadi pas ngomong R-nya itu meskipun bagi saya aja beda karena kan saya pelong ya. Hai putuku. Hai fotoku. Sing S nya juga dibalik ya. Sing rajin. Sing rajin. Intinya tetap jelas ya. Oke, coba ya, latihan. Atau yang kedua, sing keloro bisa nganggo ilat. Di mana ilatnya antara bibir karo untu. Coba mainkan lidahnya. Disebutkan. Coba sama-sama ya, praktek. Si orang praktek maju dengan di foto. Siap ya? Coba. Hai putuku. Fotoku. Melu yo. Nganter simbah belanja. Antar simbah belanja. Kotak tepuk nak iPhone. Tepuk tangan dong. Bisa ya? Saya dulu lah. Kita coba review dari suara berapa suara tadi ya? Ini biar ingat ya. Dapat berapa suara coba dalam 6 menit tadi coba. Suara biasa. Suara biasa. Gonarasi. Suara senyum amba. Suara senyum amba. Suara dur. Suara dur. Suara dur tapi aneh. Suara dur tapi aneh. Suara popo-popo. Suara popo-popo. Aduh, yes, suara bapak-bapak galak. Dong, suara bapak-bapak galak. Baca 7 berarti nenek. Hai putuku. Fotoku. Melu simbah yuk. Melu simbah yuk. Nanti kalau Melu simbah yuk. belajar gestur boleh sambil kita pulang-pulang gantongkan gitu kan. Bu bisa berkhayal nggak ketika kalian ini bergerak ini? Cucuku. Kira-kira perlu tongkat betulan nggak? Sebenarnya tapi kan kembali ke kata-kata imajinasi. Bagaimana seorang pendongeng kudu mampu gawe penonton berimajinasi liar sesuai imajinasinya. Ya. Tokoh, syarat ilustrasi. Apa coba Pak ya? Coba ya. Kok siniannya 7 ke 8 malah itu ya. Itu. Hulu sama 10 nomor dewek kan.
belum sing pinter nyanyi Bu, itu done do satu tapi 2 oktav 3 oktav atau di mi jebule mi akan dari ini kadang itu bisa ini kan hasilnya ekstrem sehingga bisa diterapkan. Oke, sekarang ilustrasi yuk. Suara ayam. A, mulutnya dibuka. A. Terus ilangnya ditempelkan di langit-langit atas bagian tengah. Tekan terus hentakan sekali. Ting loro. Ting telu. Terus di keli apa cengkok, dingin cengkok. 1 2 3. Bunda, ini ruang kelas apa kandang ayam? Sebenarnya nggak apa ya Bu ya? Kayak pengeluaran ya. Oke, yuk, latihan dulu, yuk. Kelompok sini yuk, dua balik semua. Agak dibuka, terus ini taruh tangan sini. Kelompok sini, saji rolun. Seneng ya? Terus kalau masih posisi sing pada, tapi hentakannya sekali, jadi suara kiri asuh gitu kan? Hau. Sini lalu. Sebelah sini 1 2 3. Terus suara ketiga contoh masih posisi pada tapi suara serigala ngomong, kalau serigala kan biasanya au gitu, tapi ngomong au nih posisi mulutnya ini kan Bu. 1 2 3. Ada bedanya kan? Ya minimal meskipun kan berarti itu bukan kayak ya meskipun bocah-bocah seru juga kok ada esuk-esuk anak ayam berkokok kukuluyuk petok bocah seneng juga kok ya. Tapi kan laki-laki kalau kata dia benar beda sedikit lah ya. Masa ketemu kata dia lah beda deh. Ayamnya kukuluyuk, aku sih tahu deh di rumah bisa. Oke ya, tapi yang Tegal aneh. Yang Tegal tuh ayam malah bisa berkokok esok-esok Bu. Malah bisa. Bisa atau bingung esok-esok malah bisa. Ayam di Tegal rame. Terus di Tegal ya atau adat saya ini soal seru-seru. Atau adat seru-seru juga nyanyi di Tegal. Buat gue lagu seru-seru kan. Adatnya apa? Wes, apa ayam? Apa Bu? Ambulan. Masih posisi pada. Tinggal kalau adanya kan sirine macam-macam ya. Misalkan kalau cepat teman alok, kalau belak tergantung sirine apa. Sirine meninggal, sirine dampak, sirine mau beriang, jenis Bu. Ada yang bisa cari, aku nanti berusaha berambulan. Bisa. Oke, meskipun kok pas lomba TKI, jadi orang lain nganggo pelantang, orang lain ngomong, tapi dia karena latihan ilmu, ada beberapa suara sih memang kudu nganggo bantuan pelantang. Atau suara angin nekat orang ngomong ya, anginnya bertiup kencang. Orang bisa, ya berarti tepat itu bus, kudu alami, orang bisa. Pelantangnya suaranya. Nah, contoh suara jarak Bu, suara jaraknya langkah jarak. Dia. Atau cepat jadi apa? Jadi helikopter. Ini bisa. Caranya apa? Ning mau tak tutupi, soalnya tutupi jadi seru. Orang tuh bisa sih. Tapi kalau gini,
Karena memang biar kumpul di sini. Ya, coba latihan dong sama-sama. Latihannya sampai mau nih, untung ditutup ya. Coba latihan, biar nanti pulang-pulang bisa. Nah, tinggal nadanya coba antara ditutup dengan tidak ditutup akan lebih keras ketika ditutup. 1, 2, 3. 2 manfaat ditutup, siji luwih seru, sing keloro ora katon muridé. Oke, yuk sama-sama yuk coba. Lebih keras ya, lebih seru ya. Kalau helikopter sama 3 nadanya dicepetin. Foto. Napasnya dibuang dulu. Tarik napasnya. Napasnya wis entek, buangnya cepet. Nah, jadi kok ada balik ya, makan esok-esok jangan selamat, gitu kan. Mic dicolok-colok, nah, terus latihan. Daripada mic rusak kena culuk. Oke, mulai ya. Suara-suara ilustrasi apa? Suara ilustrasi itu suara-suara backsound. Nah, ada kameranya, kalau HP klik jadi kalau pacar itu bukan suara gajah ya, tapi orang bisa terus gajah, terus tani. Begitu nyomono pencet ya, pencet klik. Oke ya. Manfaatkan teknologi atau dongeng kelas saya itu jadi ben apa ya? Ben menarik lah. Kan tadi kan kalau dongeng kan itu suka ngasih musik-musik backsound. Dia orang esok-esok diminta musik akan diminta. Suasananya lebih. Cuma nanti mohon maaf mungkin pas lomba TDI salah satu katanya orang yang musik mengiring gitu kan. Karena pengen mendengarkan apa ya kualitas asli tanpa apa-apa. Karena tuh dongeng menjelaskan figur. Kalau orang tua apa ya dongeng warkop memang dan musik ini berantar esok-esok nyom man TPS terus nyoblos kan orang musik ya. Tapi kalau entertain kan itu dipanggil disewa kan larang ya dan ada apik titik lah ya. Musik ini kembali ke sini. Udah narasi, tokoh, ilustrasi. Kamu jelas ya? Kira-kira sakit ya? Praktek nih, larang-larang ya? Muncul kali apa ngangge dongeng ya? Ngajar yang dongeng bisa dia. Pak, sakit Pak. Alhamdulillah. Yuk nyanyi dulu di sini. Dinagi. Tadi suara sudah saya coba. Suara ini suara tinggi. Suara tinggi aneh. Suara tinggi aneh. Suara popo-popo. Suara popo-popo. Nyanyi di sini senang apa nyanyi apa ya? Nyanyi Jawa Pak. Suara jagung coba. Tapi kalau tangan kaki di sini yang bunyi sini ya. Suwe ora jagung. Jagung godong teh. Oh iya, kita main main latihan vokal tapi dengan dengan lagu. 1, 2, 3. Jamu godong telo ketemu pisan. Tangan dong. Sebelum kita berikutnya boleh berpasangan 2 orang kalau nggak ada pasangan 3 orang gitu lah. Ngobrol 1 menit. Setiap kalimat dari kalimat Bu, ini numpak apa nenek? Tapi pakai satu suara, terus jawab. Terus kalimat kedua beda suara lagi. Terus pakai nenek apa? Nah, coba ya, 1 menit ya. Ngobrol dengan teman sebelahnya yang nggak ada pasangannya bertiga berarti. Terus apa? Nanti yang nggak kelihatan ngobrol, ini ada 2 mic ngobrol di depan. Siap ya? Semenit ya. Ngobrol